segala macam tidak usah diomongkan, banyak sekali. Hatta fi ayyamina, hatta waktu kita masih di Hadramaut itu sering sebagian daripada orang-orang yang di Tarim itu menyaksikan beliau ada di kota Tarim. Karena beliau ada di Hadramaut di Jeddah saat itu. Dari beliau masih ayam syabab, masih muda, masih zaman-zaman belajar di Tarim, itu pernah sekali ziarah ke Zambal bersama Habaib. Waktu itu mungkin Habib Ali bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Ali berdiri di depan bagian Mugaddam Muhammad bin Ali. Beliau sedang berlatih Fatihah, Habib Ghazali berada di posisi lain karena masih muda waktu beliau. Itu Habib Ghazali dengan Ahmad Segaf lihat saya di bagian Mugaddam muncul dan duduk di atas makamnya sendiri. Nah Habib Ali Tob'an nengok juga. Jadi Habib Ali ngeri Habib Ghazali itu senyum, anggap kepala. Mengisyaratkan bahwasanya kau saksikan itu aku saksikan dan aku menjadi saksi oleh kau telah menyaksikan bagian Mugaddam Muhammad bin Ali. Di antara akhlak luar biasa Habib Ghazali bin Ahmad Segaf pernah ini kita dengar langsung dari Abu Bakar Masyhur, murid beliau. Beliau itu waktu beliau sudah agak susah untuk keluar rumah, beliau di rumah. Jadi membuat sholat berjamaah dengan beberapa orang di rumah, tidak keluar. Nah di situ beliau ngumpul setiap sekian hari, seminggu beberapa kali buka majelis. Jadi habis majelis langsung sholat. Nah, namanya itulah kali di kulit ini mati maksud. Setiap orang bernikmat itu ada yang maksud. Tapi berkulit dan sudah keadaan tidak keluar rumah, gua malah berjubur-jubur datang ke rumah beliau. Nah ada situ ulama, ya ulama memang agak pahamnya ke Wahabi sedikit. Jadi dia tak senang dengan Habib Ghazali tadi. Dia pun asli wong situ. Dia karena Habib Ghazali pendatang dari Hadramaut. Jadi dia masuk dia lebih berhak. Dia suatu hari hadir di majelis Habib Ghazali. Macam mana? Dia hadiri oleh murid-murid Habib Ghazali. Habib Ghazali duduk di kursi. Ini wong setelah Habib Ghazali memberikan bacaan segala macam, tiba-tiba tegak. Minta izin dia tegak. Silakan Habib Ghazali tegak. Dia tegak selama babat Habib Ghazali. Oh disalahkan, yang dicaci, yang dikotor-kotornya Habib Ghazali depan murid-muridnya. Murid semua muridnya sudah tidak sabar lagi. Cuma yang Habib Ghazali diam, subhanallah. Dengar keocehan orang nyaci dia diam, tenang. Orang tadi di depan Habib Ghazali, jadi di belakangnya Habib Ghazali. Di belakangnya Habib Ghazali. Jadi pas dia begitu terus sama Habib Ghazali berusaha untuk bangkit. Bangkit bangun bukan untuk apa? Untuk mencium dia punya pundak. Uang tadi nak cium Habib Ghazali. Tegak Habib ciumnya pundak orang tadi. Terus duduk lagi. Pas dicium pundak Habib Ghazali, kemudian terkejut, berhenti dia. Berhenti. Duduk, Habib Ghazali mengangkat tangan. Allah yaslihul jami'. Semoga Allah memperbaiki kita galau-galau kata Habib Ghazali. Tidak nyalakan dia, Habib Ghazali ngomong Allah yaslihul jami'. Subhanallah. Udah, penghuni keluar, wah ibu, amu ke anak murid Habib Ghazali. Itu kan zaman itu sudah ada rekaman-rekaman, sudah ada tip-tip. Jadi mereka buka lagi. Omongan tadi itu oleh murid Habib Ghazali dibuatnya root. Lawan, jawaban-jawaban untuk dengan dalil-dalil yang mereka orang alim semua menjawab ucapan daripada uang tadi yang nyalakan Habib Ghazali. Sudah siap, sudah berapa lembar mereka bawa, sudah selesai, mereka ngadap Habib Ghazali minta izin untuk menyampaikan ini untuk dicetak untuk melawan jawaban dari ucapan orang tadi itu. Pasti gak oleh Habib Ghazali senyum. Ngomong Habib Ghazali khali tahta rijlukum, kata tahta arjulikum dalam makna biar itu dua kaki kamu, tidak usah. Bukan itu tariqah salah, kata Habib Ghazali. Bukan macam itu tariqah salah. Biarkan dia baca kita doakan dia dapat hidayah. Tak perlu dibantah-bantah. Subhanallah, seminggu sudah datang lagi. Datang lagi dengan tawadhu, dengan adab duduk paling belakang masuk masjid. Disuruh macam dulu tidak kalah. Jadi murid langsung subhanallah. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak dan kesabaran yang dimiliki oleh Habib Ghazali. Nah, terakhir ada satu amalan ringan bisa kita pakai. Habib Ghazali Ahmad Segaf, walhasil kalau soal karamat luar biasa banyak sekali dia dapatkan. Amalan ini jadi waktu itu namanya salah. Ulama terutama atau kita yang bisa baca kitab, kadang-kadang kita baca buku besar itu kita tidak paham apa dia maksudnya. Atau kita hadir dengan ceramah seorang awil, kadang-kadang kita tidak ngerti, belum paham gitu. Apalagi ulama itu seorang sudah ma'rifatullah, arifillah, itu karena ngomong dia tinggi kita tidak ngerti. Nah, pernah ditanyakan oleh murid-murid Habib Ghazali, dia tanya Ali Jufri, pernah nanya, ya Habib, mana nih kami tidak paham. Kata Habib Ghazali, kamu hadiri terus. Hadiri dengan husnuzan, kamu bakal dapat kepahaman. Terus saya sekali nanya, ya Habib, mana kami pengen macam salaf. Salah pun kalau ibadahnya hebat, ininya hebatnya hebat. Kami tidak mampu. Kami yang mudah sekali tidak mampu. Setelah aku kasih kamu satu amalan. Amalkan. Banyak-banyak baca. Insya Allah kamu diberikan oleh Allah dan apa yang pernah diberikan oleh Allah kepada salaf kamu. Ternyata tidak panjang. Apa itu kata beliau? Banyak-banyak baca. Ya Allah bitaufiq hatta nufik. Ya Allah bitaufiq hatta nufik. Ya Allah bitaufiq hatta nufik. Artinya kita minta
sama Allah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taufik hatta nufik. Nah ini amalan yang perlu kita amalkan. Habib Qadir yang penting perlu kita ingat juga beliau ini seorang yang dapat maghrib itu karena kuat luar biasa ta'aluk dengan salafnya. Kalau antum paham, antum punya kaset ceramah, tidak satu ceramah beliau kecuali buka cerita tentang salaf masalahnya. Nah di sini ada satu hikmah dan keajaiban. Tajib Qadir ta'aluk dengan Abil Habsyi luar biasa. Beliau dinamai oleh Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau meninggal sebagaimana kita tahu sehari sebelum meninggalnya Abil Habsyi tanggalnya. Abil Habsyi meninggal 20 Rabiul Tsani. Beliau kemarin meninggal tanggal 19 Rabiul Tsani. Subhanallah, nafsu hari itu juga meninggal cucu dari Abil Habsyi, Bapak Aisyah binti Abi bin Ali Al-Habsyi. Ini orang yang mencintai Abil Habsyi, meninggalnya dekat dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Banyak sekali cerita, ada kitab manaqibnya disusun oleh para murid-muridnya. Hakala daripada sekilas tentang cerita Ibnu Qadir Ahmad Segaf ini yang jelas ya afuan banyak kasih itu oleh Bapak lain macam ini. Nah, di antaranya tentang ketutupan Ibnu Qadir memang banyak sekali uang yang mendapatkan isyarat tentang itu. Di antaranya ada seorang habaib itu Habaib Lembang Lewek. Dia pernah cerita sama anak. Dia pernah dapat mimpi itu 12 tahun yang lalu kan lebih. Atau 12 tahun yang lalu cerita ini. Beliau cerita. Jadi Ibnu Qadir ini ada yang ngomongkan lebih dari 20 tahun megang kutub. Kita tidak paham tentang kutub dia ini. Allah alam. Karena kadang-kadang kutub itu bisa berpindah-pindah. Jadi posisi awalnya bisa megangnya Ibnu Qadir. Tapi ketika Allah mengizinkan untuk orang lain itu dilepas di orang lain untuk mencicipi megang kutub dia. Mungkin menurut ada yang nyicip cuma sejam, ada yang 2 jam, ada yang 5 jam, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang puluhan tahun nyicip kutbian, nyicip kutbian, terus meninggal. Nah, jadi kalau kita dengar Habib Qadir megang kutub dari tahun misalnya dari tahun 80 misalnya, kita dengar udah memang ada Habib ini tahun 60 meninggal, atau kutub di Jawa ada Habib ini atau kutub meninggalnya tahun nama itu suatu hal yang mungkin terjadi. Ya macam tadi, jadi diaukar diberikan kepada sekolah-sekolah di Mekah itu sendiri min ashab Ibnu Qadir luar biasa banyak orang-orang besar. Habib Muhammad Al-Haddad, Habib Maliki walaupun jauh Ibnu Qadir tapi tetap masuk ashab Ibnu Qadir juga. Habib Abu Bakar At-Habsyi, Habib Ahmad bin Toha, Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Ini kibar aulia kalau itu maklumnya hebat-hebat kalau Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf salah satunya. Itu orang yang luar biasa. Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Kaf itu meninggal tahun kurang lebih tahun 2000. Itu Habib Abdul Qadir meninggalnya sama dengan Abdul Qadir umurnya 100 tahun pas. Saudara daripada Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf Jakarta. Jadi jatuhnya mamang Habib Tuhir Al-Kaf. Namun tidak. Kita Abdul Qadir memberikan suatu ucapan kepada Habib Ahmad bin Rahman ini dan mengatakan madama Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf ma'ana nahna manakhaf. Waktu itu orang sudah masyhur bahwa Abdul Qadir ini seorang kutub. Tapi beliau ngomong terhadap Abdurrahman ini dengan madam Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf ma'ana nahna manakhaf li'annahu a'raf minna turuqus sama. Selagi Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf ada sama kita, kami tidak ngerasa takut terhadap Abdul Qadir. Kenapa? Karena beliau paham dari kami tentang jalan-jalan di langitnya Allah. Ini kalam yang antara mereka azim luar biasa. Jadi ada seorang Habib tadi cerita sama kita. Ada dia dalam mimpi dia lihat suatu perkumpulan aulia Allah kumpul semua. Jadi antara aulia-aulia ini dia saksikan ada sekali itu. Nah mimpi itu dari Abdul Qadir bin Ahmad Sedap. Kemudian Abdul Qadir subhanallah ini mungkin karena ini orang memang orang hebat, sosmodalnya hebat ini. Jadi Abdul Qadir nyuruh dia. Waktu itu dia masih muda untuk memimpin doa. Yang ada tuh aulia kalau jauh jangan ambil Abdul Qadir nyuruh. Dan aulia yang lain mengangguk kepala. Misalnya dia pun memimpin doa. Setelah memimpin doa biasanya Abdul Qadir dalam posisi duduk al-sila terbang mengelilingi membawahi seluruh awliya Allah tadi. Tapi dia ngomong Habibul Qadir kutub, Habibul Qadir kutub, Habibul Qadir kutub. Itu sekian tahun yang lalu. Terus kita punya sahib juga namanya Ali Anis Al-Kaf, Syabab di sana di Seoul. Itu pernah juga mimpi kan dia duduk ziarah Abdul Qadir di kursi duduk, tiba-tiba dinding ini ada bolongan. Itu keluar masuk para awliya Allah dengan bermacam-macam bentuk mereka. Ada yang dari Afrika dengan imamahnya modelnya, yang dari Mesir yang imam modelnya, yang dari Yaman, yang dari macam-macam. Datang lalu keluar masuk, datang sama Abdul Qadir, mau sedikit keluar. Dia nanya dalam mimpinya, ini masih hidup. Sahib Nabi Sehud masih hidup. Dia nanya, manhum
Aulia Allah tapi haula rijal, aulia Allah. Esau jijiin lakum wa apabila mereka datang, semua mereka datang baru memberikan laporan kepada kullu aulia Allah, mereka memberikan laporan kepada Sayyidul Aulia, kutub zaman. Nah juga bahkan masyhur ngomong bahwasanya aulia itu kutub itu dia yang mengatur alamnya dengan izin Allah. Beliau atur semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanfiz melaksanakan apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yang tugasnya untuk melaksanakannya. Yang baik, yang buruk kejadian di dunia dengan pengetahuan seorang kutub zaman. Dengan izin kutub zaman itu. Jadi Habib Abu Bakar Masyhur waktu itu masuk kitab tentang ahwal aulia ngomong, ya Habib, apukan semua waktu itu di rumahnya. Apukan semua makhluk ini kalau nak berbuat apa, izin dengan kau, selain manusia dan jin. Dia kata beliau, dia. Hatta halal ilm, menjadi kucing. Hatta kucing ini kalau makan izin dulu sama aku. Hatta kucing, kalau ada kucing, hatta kucing mau dulu sama aku. Dan hari mana Umar bin Muhammad bin Habib, dia sudah pernah waktu itu ceramah, beliau itulah ulat kalau beliau itulah ila wali. Dia pernah di Darul Mustafa di Usul Kisah itu masuk ceramah. Dia sudah ceramah ittihal beliau. Mungkin buka tentang salaf hebat. Sudah selesai ittihal, sudah bismillah majelis sudah selesai buka atau misalnya sudah buka majelis tentu anak ngumpul lagi. Anak itu sama gitu. Nah, dari Umar pernah macam itu hal datang. Beliau sudah ngajib ceramah, sudah ceramah hebat. Kalau sudah nak buka atau beliau masuk musola lagi, beliau ucapkan satu kalimat yang azim. Beliau mengatakan la tadud bimakna al-kalam. La tadunnu anna Abdul Qadir julus jalis fi qawli wallahi annahu yatasarraf ala al-qawl kullah. Itu beliau mengatakan, jangan kamu sangka Abdul Qadir itu cuma duduk dari kursinya dalam keadaan macam yang bagaimana kita lihat. Demi Allah, kata Umar mengatakan, beliau yang ngatur alam semuanya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Agalah dijaga. Dan beliau mengatakan, bahkan beruntung orang yang lihat beliau. Apalagi yang bermusafa kepada beliau. Alhamdulillah, beliau pernah masuk ke Lembang. Banyak sifat-sifat kita pernah temui beliau. Beliau sendiri mengatakan, bahkan man ra'ahum aw ra'aman beruntung orang yang jingak mereka. Abdul Qadir dijingak dan jingak dengan Habsyi yang mengucapkan omongan ini. Dan orang yang Abdul Qadir suatu nikmat luar biasa. Wakalah rijalullah tahu. Banyak sekali cerita tentang beliau, cerita salaf kita banyak. Dan kalau kita sekarang nanya siapa sekarang kutub zaman. Nah ini benar terjadi zaman Syekh Abu Bakar Salim berjamaah ketika Syekh Abu Bakar Salim meninggal, ada orang bertanya siapa kutub pengganti Syekh Abu Bakar Salim. Maka dijawab oleh kalau salah Imam Husain bin Syekh Abu Bakar Salim atau Yusuf bin Abid radhiyallahu anhu, murid daripada Syekh Abu Bakar Salim mengatakan sebaiknya engkau bersangka bahwa seluruh manusia di kutub zaman. Jadi kalau jangan patok sebulan, karena kau tidak tahu. Barangkali bukan sebulan, orang lain yang jadi kutub zaman tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sami'una ala tasrif. Afan, tolong dibagi. La ilaha illallah